Halo sahabat pecinta cerita horor, di video kali ini saya akan menceritakan misteri tentang rumah kosong. Untuk itu terus support channel ini agar lebih cepat berkembang dan menampilkan cerita-cerita horor yang lebih menarik dan pastinya lebih mengerikan. Tanpa berlama-lama mari kita simak ceritanya. Di tengah hutan yang lebat dan misterius, terdapat sebuah cerita horor tentang seorang hantu perempuan yang menghantui setiap orang yang berani memasuki wilayah itu. Konon katanya, hantu perempuan tersebut adalah seorang wanita yang tragisnya tewas secara tidak adil di dalam hutan tersebut. Kisah ini bermula dari seorang petualang bernama Rian, yang selalu mencari petualangan baru. Dia mendengar cerita-cerita tentang hantu perempuan itu dan tertarik untuk mengungkap kebenarannya. Tanpa ragu, Rian memasuki hutan itu sendirian pada malam yang gelap dan angin yang sepi, saat Rian berjalan-jalan di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Dia mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Suara angin yang berbisik dan keripik dedaunan yang rapuh membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Tetapi tekadnya kuat, dan dia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, Rian melihat seberkas cahaya samar-samar di antara pepohonan. Saat dia mendekat, dia terkejut melihat bayangan seorang wanita muncul. Wajahnya peuket dan matanya yang kosong membuat Rian merasa ketakutan. Wanita itu mengenakan gaun putih lusuh dan suara seraknya memintanya untuk pergi sebelum terlambat, namun, rasa ingin tahunya tidak bisa dibendung oleh rasa takutnya. Rian bertanya pada wanita itu tentang kejadian yang menyebabkan kematiannya. Hantu perempuan itu pun mulai bercerita dengan suara yang penuh kesedihan. Wanita itu bernama Laura, dan dia adalah seorang pengantin yang muda dan cantik. Pada malam pernikahannya, dia meninggal secara tragis oleh tangan suaminya sendiri. Kehidupannya terenggut dengan cara yang kejam, dan sejak saat itu, ia mengembara di hutan ini sebagai hantu yang tak terlupakan. Rian merasa kasihan pada Laura dan memutuskan untuk membantu melunasi dendamnya. Dengan tekad yang kuat, dia mencari tahu siapa pembunuh Laura dan membawanya ke pengadilan. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya kebenaran terungkap dan pembunuh Laura dihukum. Dengan penyelesaian ini, Laura hantu perempuan itu akhirnya tanpa ragu. Rian memasuki hutan yang legendaris tersebut pada suatu malam yang gelap dan berkabut. Angin hutan berdesir dengan suara menakutkan, menciptakan suasana yang mencekam. Saat Rian melangkah lebih dalam ke dalam hutan, ia merasakan adanya kehadiran gaib di sekitarnya. Langkahnya terasa semakin berat dan suara langkah kaki yang mengikuti pun semakin jelas. Hatinya berdebar kencang, tapi rasa keingintahuannya tetap mendorongnya untuk melanjutkan pencariannya. Di tengah kegelapan, Rian tiba-tiba melihat sosok bayangan perempuan yang melayang di antara pepohonan. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya peuket serta matanya merah menyala. Sosok hantu perempuan itu terlihat terikat oleh energi gelap yang kuat. Dengan hati yang berdebar, Rian mencoba mendekati sosok hantu perempuan itu. Namun, setiap kali ia mendekati, sosok itu menghilang begitu saja. Hantu perempuan tampaknya hanya ingin menjerat dan menghantui orang-orang yang nekat mencarinya. Setelah berjam-jam mencari dan hampir putus asa, Rian akhirnya menemukan petunjuk tentang kisah tragis di balik hantu perempuan itu. Konon, ia adalah seorang wanita yang dulu tinggal di desa terdekat. Ia dituduh sebagai penyihir dan tanpa pengadilan yang adil, ia dihukum mati. Dengan rasa simpati yang mendalam, Rian memutuskan untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan hantu perempuan itu dari kutukan yang menahan rohnya di hutan. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, Rian mengetahui bahwa sosok hantu perempuan hanya akan bebas jika keadilan dilakukan atas nama dirinya. Rian berjuang melawan waktu untuk membawa cerita ini ke pengadilan, menceritakan tentang tuduhan palsu dan ketidakadilan yang terjadi. Dengan usaha kerasnya, Rian berhasil meyakinkan pihak berwenang untuk membuka kembali kasus tersebut. Setelah melalui proses pengadilan yang adil, hantu perempuan akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Rohnya dilepaskan dari hutan dan bergerak ke alam lain dengan damai. Keberanian dan ketulusan Rian telah Di tengah kegelapan, Rian tiba-tiba melihat sosok perempuan berambut panjang berkeliaran di antara pepohonan. Pakaian wanita itu tampak kusam dan robek-robek. Dengan tatapan mata kosong yang menciptakan rasa ketakutan di dalam hati Rian. Namun, terlepas dari rasa takut yang melingkupinya, Rian merasa ada tanggung jawab moral untuk mengetahui sebab hantu perempuan itu masih menghantui tempat ini. Dia mendekati sosok itu dengan perlahan.
Berusaha memahami apa yang membuatnya tidak bisa pergi ke alam lain, ketika Rian berbicara dengan lembut ke arah hantu perempuan itu, celetukan dingin menyambutnya. Apa yang kamu cari di tempat ini, manusia? Sudahkah kau siap menghadapi kenyataan yang tersembunyi? Rian memahami bahwa ia harus menjawab dengan jujur dan rendah hati. Ia menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari kebenaran dan mungkin membantu membebaskan hantu perempuan tersebut dari kutukan yang membuatnya tetap terperangkap di hutan ini. Hantu perempuan itu tersenyum dengan sedikit rasa lega. Dia bercerita tentang tragedi yang menimpanya bertahun-tahun yang lalu. Seorang pria kejam mempermainkannya dan meninggalkannya di hutan, sehingga nyawanya direnggut secara tragis. Sejak saat itu, ia terjebak dalam bentuk hantu. Berusaha mencari keadilan dan ketenangan, Rian merasa simpati dan berjanji untuk membantu hantu perempuan itu. Ketika Rian mendekati sosok hantu perempuan itu, tiba-tiba terdengar suara gemetar dari dalam kegelapan. Siapa? Siapa kamu? Suara wanita itu bergema melalui pepohonan dan membuat bulu kuduk Rian merinding. Dia telah mengkhianatiku, bisik hantu perempuan dengan suara bergetar. Rian merasa ada cerita tragis yang harus diungkapkan. Dengan penuh perhatian, Rian mengatakan, ceritakan padaku. Apa yang telah terjadi? Hantu perempuan itu mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Dia mengungkapkan bagaimana dia dikhianati oleh kekasihnya sendiri, yang membunuhnya dan menyingkirkannya di tengah hutan ini. Dia merasa dendam dan terjebak di antara dua dunia. Tak bisa menemukan kedamaian, Rian merasa simpati pada hantu perempuan itu. Dia menyadari bahwa hanya dengan membantu hantu ini menyelesaikan masalahnya, dia bisa mengakhiri penjelajahannya di antara kehidupan dan kematian. Mereka bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik kematian tragis sang hantu perempuan. Setelah melakukan investigasi panjang dengan bantuan petunjuk-petunjuk gaib dari hantu tersebut, mereka menemukan rekaman video yang membuktikan pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan kekasih hantu perempuan. Dengan bukti yang cukup, Rian membantu memperoleh keadilan bagi hantu perempuan itu. Pengkhianatnya dihadapkan pada konsekuensi perbuatannya. Dan hantu perempuan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Sejak saat itu, hutan itu tidak lagi dihantui oleh sosok misterius hantu perempuan. Rian merasa lega karena dia dapat membantu mengakhiri penderitaan wanita malang tersebut. Kisah tentang hantu perempuan di tengah hutan itu menjadi sebuah pelajaran tentang keadilan dan pentingnya mengungkap kebenaran. Rian pun menyadari bahwa setiap makhluk hidup, termasuk yang sudah meninggal, berhak untuk mendapatkan keadilan dan kedamaian yang mereka cari. Dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Amelia, seorang wanita muda yang hidup di desa ini pada zaman dahulu. Dia jatuh cinta dengan seorang pria bernama Jonathan. Tetapi hubungan mereka diwarnai oleh kecurangan dan pengkhianatan. Amelia menjelaskan bahwa Jonathan telah membohonginya dan berselingkuh dengan sahabat dekatnya. Patah hati dan dipenuhi oleh amarah, Amelia menyumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan mereka bahagia. Kematian tragis Amelia membuat rohnya terjebak di hutan ini, terus menghantui mereka yang melewati tempat tersebut. Rian merasa iba mendengar cerita Amelia. Dia menyadari bahwa misi hidupnya adalah untuk membantu Amelia menyelesaikan masalah dan menemukan kedamaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel Ceritan Teras bisa berkembang lebih cepat. Nantikan video-video selanjutnya.